Hai teman-teman semua, di kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah seputar jejak kehancuran kaum Lut yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Selama ribuan tahun terkubur, kini jejak atau sisa-sisa kehancuran umat Nabi Lut ini berhasil ditemukan oleh para ahli arkeolog di sekitar Laut Mati. Awalnya, penelitian dilakukan oleh William Olbrecht, seorang ahli purbakala pada tahun 1924 di sekitar Laut Mati. Beberapa orang yang bersama William Olbrecht mencari keberadaan sisa-sisa kota Sodom dan Gomorrah. Hingga akhirnya mereka menemukan situs purbakala Babedra. Babedra adalah makam terbesar khas zaman perunggu yang mereka gali, panjangnya mencapai 15 meter dan lebarnya 7 meter. Di sini mereka juga menemukan makam berisi perhiasan emas dan menggali lebih 700 tembikar yang merupakan hadiah penguburan, termasuk tempat parfum kecil dan banyak benda lain. Seperti kain, konon makam ini telah digunakan selama 1000 tahun lamanya, dari zaman Ibrahim hingga penghancuran kota Sodom. Namun, tak ada apapun untuk mengaitkan pemakaman kuno itu dengan Sodom, tempat kehidupan Nabi Lut dan umatnya. Keberadaan umat Nabi Lut di sekitar Laut Mati ini diperkuat dengan ulasan National Geographic edisi Desember 1957. Gunung Sodom, tanah gersang, dan tandus muncul secara tajam di atas Laut Mati. Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan. Namun, para akademisi percaya bahwa mereka berada di lembah Sidim yang melintang dari tebing terjal ini. Kemungkinan air bah dari Laut Mati menelan mereka setelah gempa bumi. Setelah sekian lama tidak ada kabarnya tentang keberadaan umat Nabi Lut, akhirnya purbakala lainnya, Paul Lab dan Thomas Cobb, melakukan penggalian kembali di sekitar Laut Mati pada tahun 1967. Dan kemudian penggalian diteruskan oleh Werner Keller, seorang ahli arkeologi asal Jerman di sekitar Laut Mati. Dengan merujuk kepada keterangan Al-Quran mengenai dijungkir balikannya kota tempat kediaman umat Nabi Lut, Werner Keller menyatakan bersama dengan dasar dari retakan yang sangat lebar ini, yang persis melewati daerah ini, lembah Sidim, termasuk Sodom dan Gomorrah, dan satu hari terjerumus ke kedalaman, kehancuran mereka terjadi melalui sebuah peristiwa gempa bumi yang dahsyat, yang mungkin disertai dengan letusan, petir, keluarnya gas alam, serta lautan api. Werner percaya bahwa umat Nabi Lut dihancurkan melalui sebuah gempa bumi yang sangat hebat. Peristiwa tersebut dilukiskan dengan keterangan Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara ayat 173. Kami menghujani mereka dengan batu belerang keras, sebagaimana tanah liat yang terbakar secara bertubi-tubi. Berkaitan dengan hal ini, Werner Keller menulis pergeseran patahan membangkitkan tenaga vulkanik yang telah tertidur lama sepasang patahan. Di lembah yang tinggi di Jordania dekat Basan, masih terdapat kawah yang menjulang dari gunung api yang sudah mati. Bentangan lava yang luas dan lapisan basal yang dalam yang telah terdeposit pada permukaan batu kapur. Arkeolog membuktikan bahwa kaum Sodom musnah dihantam asteroid. Kota Sodom dalam kisah Nabi Lut musnah diazab Allah dengan hujan batu. Tim arkeolog membuktikan hal itu benar terjadi. Hujan batu
itu adalah asteroid. Penggalian arkeologi mengungkap peristiwa ledakan udara dari asteroid yang bertabrakan dengan atmosfer bumi. Kemungkinan menyebabkan kehancuran peradaban di dekat Laut Mati di Yordania ribuan tahun yang lalu. Perlu penggalian selama 15 tahun untuk mendapatkan informasi ini. Penggalian melibatkan ratusan orang dan analisis terperinci dari bahan yang digali oleh lebih dari 20 ilmuwan di 10 negara dari Amerika Serikat, Kanada, dan Republik Ceko. Peneliti dan arkeolog menggambarkan adanya badai api yang hebat yang menghancurkan seisi kota Timur Tengah kuno yang sekarang disebut Tal el-Hammam. Berdasarkan penggalian yang mereka lakukan, ditemukan bukti-bukti seperti lapisan arang, abu, bata lumpur yang meleleh, dan tembikar yang meleleh setebal 1,5 meter. Eksperimen dengan tungku laboratorium menunjukkan bahwa tembikar yang menggelegak dan batu bata lumpur di Tal el-Hammam mencair pada suhu di atas 1500 derajat Celcius. Suhu ini sangat panas untuk melelehkan mobil dalam beberapa menit saja. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun lapisan tersebut tidak disebabkan oleh gunung berapi, gempa bumi, atau peperangan. Tak satu pun dari mereka yang mampu melelehkan logam, batu bata lumpur, dan tembikar. Satu-satunya proses alami yang tersisa adalah dompak kosmik dari luar angkasa. Dikutip dari Saint Aller, untuk mengetahui kemungkinan peristiwa yang menghancurkan kota tersebut, tim peneliti menggunakan online impact calculator untuk membuat model skenario yang sesuai dengan bukti. Dirancang oleh ahli tumbukan, kalkulator ini memungkinkan peneliti memperkirakan banyak detail dari peristiwa tumbukan kosmik berdasarkan peristiwa tumbukan dan ledakan nuklir yang diketahui. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan sepertinya Tal el-Hammam kedatangan asteroid yang mirip dengan asteroid yang merobohkan 80 juta pohon di Tunguska, Rusia pada tahun 1908 dan kawah Chicxulub yang memicu kepunahan dinosaurus. Kisah kaum Sodom. Ada kemungkinan bahwa deskripsi lisan tentang kisah kehancuran kota ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan tercatat sebagai kisah kaum Sodom dan Nabi Lut dalam kitab suci agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam berbagai penelitian yang sebelumnya dilakukan, Tal el-Hammam yang menjadi tempat peristiwa azabnya umat Nabi Lut ini adalah kota Sodom. Di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Lut Mati alias Danau Lut yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Tal el-Hammam sendiri adalah sebuah kota dari zaman perunggu. Menurut para ilmuwan, Tal el-Hammam adalah sebuah negara kota di wilayah yang dinamai Middle Gore. Wilayah itu telah dihuni selama 2.500 tahun dan dilindungi oleh tembok setebal 30 meter dengan tinggi 15 meter dan membentang sepanjang 2,5 km. Tetapi, tembok yang kokoh itu hancur berantakan ketika dihantam benda jatuh dari langit, dan gelombang hasil ledakan itu menyapu kawasan tersebut. Para ilmuwan mengatakan ledakan meteor di atas kawasan itu telah memicu sebuah gelombang panas yang kuat. Gelombang panas tersebut tidak saja menyapu Tal el-Hammam, tetapi juga menghancurkan area seluas 500 km persegi di sekitarnya. Area bekas bencana itu sendiri kemudian tak lagi didiami manusia selama 700 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Sekian video kali ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.